Shalom Aleichem. Shalom Aleichem. Salam damai sejahtera buat bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudari dimanapun bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudari dimanapun berada saat ini. Shalom Aleichem, salam sejahtera, damai sejahtera buat bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudari dimanapun bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudari berada saat ini. Dan sukacita Ruach Kodes atau sukacita Roh Kudus selalu melimpah di dalam hati dan selalu melimpah di dalam pikiran bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudari dimanapun berada saat ini. Dan Bapak Yahweh Besem Yesus Amasyawir Ruach Kodes dan Bapak Yahweh Sang Pencipta langit dan bumi dan segala isinya, dan Bapak Yahweh Sang Pemilik surga atau Samayem selalu menyertai dan selalu memberkati bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudari dimanapun berada saat ini. Dan kita jumpa lagi di video YouTube Siraman Rohani Umat Nasrani ini. Dan di video YouTube Siraman Rohani Umat Nasrani ini saya mengambil topik percaya ramalan, adakah ayatnya. Jadi Siraman Rohani Umat Nasrani ini saya beri topik percaya ramalan, adakah ayatnya. Bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudari dimanapun bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudari berada saat ini, di memasuki tahun 2021 ini marak tentang ramalan. Dan ada ramalan dari Mbak Yu, ada ramalan dari Roy Kiyoshi, dan ada lagi ramalan-ramalan yang lainnya. Dan bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudari dimanapun berada saat ini, kita sebagai orang yang beriman, sebagai orang yang percaya pada Bapak Yahweh Besem Yesus Amasyawir Ruach Kodes, apakah boleh kita percaya pada ramalan? Dan apakah ada perintah atau ayat di dalam firman Tuhan yang memperbolehkan kita percaya pada ramalan? Jadi bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudari dimanapun bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudari berada saat ini, dengan maraknya pemberitaan di media cetak dan media elektronik tentang ramalan, maka di sini saya membuat video tentang apakah kita sebagai orang yang percaya pada Tuhan, pada Bapak Yahweh, apakah kita boleh mempercayai ramalan. Dan bapak-bapak, ibu dan saudara-saudari, di sini saya mengatakan bahwa di dalam perjanjian lama atau perjanjian baru, kita tidak akan pernah menemukan ayat yang mengatakan kita boleh percaya pada ramalan. Jadi bapak-bapak, ibu dan saudara-saudari, kita tidak boleh percaya pada namanya ramalan, baik itu ramalan yang positif, baik itu ramalan yang negatif, baik itu ramalan untuk diri kita, untuk teman-teman kita, ramalan buat bangsa dan negara, ramalan apapun, baik itu ramalan positif atau ramalan itu negatif, kita tidak boleh mempercayainya. Karena bapak-bapak, ibu dan saudara-saudari, tidak ada ayat di dalam firman Tuhan yang mengatakan kita boleh percaya pada ramalan. Sekali lagi saya mengatakan bahwa tidak ada ayat dalam firman Tuhan, baik itu dalam perjanjian lama maupun dalam perjanjian baru, yang memperbolehkan kita percaya pada ramalan atau menilah ramalan. Dan bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudari, yang ada adalah larangan untuk mempercayai ramalan. Jadi tidak ada perintah dalam firman Tuhan untuk mempercayai yang namanya ramalan. Tetapi
firman Tuhan mengatakan kita tidak boleh percaya pada ramalan. Dan bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudari dimanapun berada saat ini, di sini saya akan membacakan ayat yang melarang untuk mempercayai ramalan. Bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudari, di dalam firman Tuhan di kitab Imamat ILT di kitab Imamat 19 ayat 26. Kitab Imamat 19 ayat 26 berbunyi, janganlah kamu makan sesuatu bersama darahnya, dan janganlah kamu menilah ramalan. Jadi saya bacakan sekali lagi Kitab Imamat 19 ayat 26, janganlah kamu makan sesuatu bersama darahnya, janganlah kamu menilah ramalan, ILT. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudari dimanapun bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara berada saat ini, jadi firman Tuhan Bapak Yahweh melarang kita untuk mempercayai namanya ramalan. Jadi janganlah kamu menilah ramalan. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudari dimanapun bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara berada saat ini, karena kalau kita melakukan telah atau ramalan saudara-saudara, itu dilarang oleh firman Tuhan. Jadi janganlah mulai saat ini, janganlah kita mempercayai yang namanya ramalan, karena itu melanggar daripada firman Tuhan. Dan bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudari dimanapun bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara berada saat ini, kalau kita melakukan pergi ke suatu peramal dan meramal nasib kita atau meramal hari depan kita, maka itu sama saja kita tidak taat kepada firman Tuhan. Jadi saudara-saudara, kalau kita percaya kepada ramalan dan pergi kepada peramal, itu seakan-akan peramal itu bisa menolong dan membantu kita. Tetapi saudara-saudara, telah itu atau ramalan itu adalah kuasa daripada kegelapan. Jadi ramalan itu adalah berasal dari kuasa kegelapan. Dan saudara-saudara, firman Tuhan mengatakan iblis menyamar sebagai malaikat terang, kelihatan membantu, kelihatan menolong, tetapi itu adalah cara kerja iblis. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara dimanapun berada saat ini, firman Tuhan mengatakan bahwa orang-orang yang meramal itu adalah, ramalannya itu adalah kuasa dari iblis. Itu adalah kuasa kegelapan. Kuasa itu adalah kuasa dari kegelapan. Dan firman Tuhan mengatakan, atau firman Bapak Yahweh mengatakan bahwa iblis menyamar sebagai malaikat terang. Dan iblis itu menyamar sebagai malaikat terang. Kelihatannya seperti membantu, menolong, tetapi itu adalah cara kerja iblis yang tidak maha tahu, saudara-saudara. Iblis itu tidak maha tahu, tetapi senang untuk menunjukkan dirinya seperti tahu, supaya manusia terbelenggu. Jadi saudara-saudara, iblis itu tidak maha tahu, tetapi iblis itu senang untuk menunjukkan dirinya seperti tahu, supaya manusia itu bisa terbelenggu.
Makanya firman Tuhan saudara-saudara mengatakan pencuri itu datang hanya untuk membunuh dan membinasakan. Jadi saudara-saudara, makanya firman Tuhan itu mengatakan pencuri itu hanya datang untuk membunuh dan membinasakan. Jadi saudara-saudara, pertama-tama dia adalah iblis itu pertama-tama yang dilakukan adalah mencuri perhatian kita supaya kita kagum. Jadi langkah yang pertama yang dilakukan oleh iblis adalah pertama-tama adalah mencuri perhatian kita dulu supaya kita kagum. Dan saudara-saudara, supaya kita kagum kepadanya, dan itu janganlah kita bisa terjebak oleh tipu daya, oleh si peramal, oleh tipu daya setan, kuasa kegelapan. Dan saudara-saudara, dimanapun saudara-saudara berada saat ini, seorang peramal mengatakan, ada seorang peramal yang seperti yang saya katakan di awal tadi, yang namanya Mbak Yu. Dia meramalkan akan ada pesawat jatuh. Katanya, dia mengatakan ada merahnya, ada birunya, dan mengatakan akan ada pergantian kepemimpinan juga di negara kita, bangsa Indonesia ini. Dan kalau kita saudara-saudara mendengar ramalan Mbak Ayu ini, ada orang yang mempercayai ramalannya dan ada juga yang tidak mempercayai ramalannya. Dan kalau kita mempercayai ramalannya, maka itu adalah melanggar daripada firman Tuhan, karena kita tidak boleh mempercayai yang namanya ramalan. Jadi kalau ramalannya itu misalnya terjadi, itu hanya cuma kebetulan saja. Dan bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudari dimanapun berada saat ini, kalau kita mempercayai seseorang yang beramal dan ramalannya itu terbukti, kita jadi kagum dan mengatakan, oh, dia adalah seorang yang sakti, dan karena ramalannya tepat. Tetapi saudara-saudara, menurut firman Tuhan, mengapa ramalan itu bisa terjadi, saudara-saudara? Jadi saudara-saudara, di sini saya mau mengatakan bahwa menurut firman Tuhan, mengapa ramalan itu bisa terjadi, saudara-saudara? Karena ramalan itu, saudara-saudara, bisa menarik energi negatif dari orang-orang. Jadi ramalan itu bisa menarik energi negatif dari orang-orang di sekitar kita. Dan iblis senang dengan kehancuran, kecelakaan, dan kematian. Karena iblis senang meminta darah dan kutuk darah itu. Dan kutuk darah itu, saudara-saudara, yang dibutuhkan oleh iblis. Dan cara kerjanya adalah dengan cara menyerap energi negatif dari orang-orang untuk mempercayainya. Dan ini akan terjadi. Saudara-saudara, ini akan terjadi dan kemudian benar terjadi, dan itu akan menciptakan, dan saudara-saudara, itu akan menciptakan hal-hal yang lain. Dan bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudari dimanapun bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudari berada saat ini, sekali lagi saya mengatakan bahwa kenapa ramalan itu bisa terjadi. Mungkin ada saudara-saudara, bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudara yang bertanya, kenapa ramalan itu bisa terjadi?
Dan bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudari dimanapun berada saat ini, ramalan itu bisa terjadi ketika manusia atau orang-orang terserap energi negatifnya untuk mempercayainya atau yang meyakininya. Jadi, saudara-saudara, kalau energi negatif kita terserap untuk mempercayai dan meyakini ramalan itu, maka ramalan itu bisa terjadi dan bisa nyata di dalam kehidupan kita. Karena itu bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara, kita harus berusaha agar jangan mempercayai atau meyakini ramalan itu. Karena apabila energi negatif kita terserap untuk mempercayai dan meyakininya, maka ramalan itu bisa terjadi dan bisa terbukti. Karena itu saudara-saudara dimanapun berada saat ini, mulai saat ini janganlah mempercayai dan meyakini ramalan itu. Dan kita harus hanya mempercayai Tuhan, mempercayai Bapa Yahweh. Karena rencana Tuhanlah yang terjadi, bukan rencana manusia yang terjadi, bukan ramalan manusia yang terjadi, tetapi rencana Tuhanlah rencana Tuhan yang terjadi, rencana Bapa Yahweh yang terjadi, bukan ramalan manusia yang terjadi. Di mana ramalan itu, saudara-saudara, ramalan itu baik itu ramalan positif dan ramalan negatif. Yang namanya ramalan itu semuanya itu berasal dari setan, berasal dari roh-roh jahat yang bukan dari Tuhan, bukan dari Bapa Yahweh. Dan saudara-saudara, bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudari dimanapun berada saat ini, jadi kita harus waspada terhadap semua ramalan, baik itu ramalan positif maupun ramalan negatif. Dan di sini saya mengatakan bahwa ramalan Mbak Yu ini, saudara-saudara, yang lagi viral di awal tahun 2021 ini, ramalan ini sangat berbahaya, saudara-saudara. Ramalan Mbak Yu ini sangat berbahaya, juga ramalan-ramalan yang lainnya selain Mbak Yu. Ramalan itu sangat berbahaya, yang mengatakan bahwa akan terjadi pergantian pemerintahan, presiden akan diganti dan dijatuhkan, dan akan terjadi kerusuhan di tahun 2021, akan terjadi penjarahan, bahkan ada yang meramal katanya akan terjadi perang. Jadi itu semua adalah ramalan-ramalan yang berasal dari manusia, ramalan-ramalan yang berasal dari setan atau roh-roh jahat. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudari, mulai sekarang ini yang mendengarkan video ini, janganlah mempercayai dan meyakini ramalan. Karena sekali kita mempercayai dan meyakini ramalan itu, maka energi negatif kita akan terserap. Orang-orang terserap energi negatifnya untuk mempercayai, dan apabila kita mempercayainya, maka ramalan itu bisa terjadi dan terbukti. Karena itu, mulai sekarang ini janganlah saudara-saudara meyakini dan mempercayai ramalan.